Perkenalkan, nama saya Widiani dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 1 Slier. Saya akan menjelaskan tentang materi teori evolusi. Evolusi dalam biologi adalah proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Nah, sekarang adalah beberapa pendapat dari profesor yang menjadi landasan teori evolusi. Yang pertama adalah Anaximander tahun 500 sebelum Masehi. Menurutnya, makhluk manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua adalah Empedocles tahun 495 sampai 435 sebelum Masehi. Menurutnya, kehidupan berasal dari lumpur dan tumbuhan yang berubah menjadi hewan. Yang ketiga, Erasmus Darwin tahun 1731 sampai 1802. Menurutnya, kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa fungsi respons fungsional akan diwariskan pada keturunannya. Yang keempat, Sir Charles Lyell tahun 1797 sampai 1875. Menurutnya, permukaan bumi terbentuk melalui proses yang bertahap dalam jangka waktu yang lama. Yang kelima, Thomas Robert Malthus tahun 1766 sampai 1834. Menurutnya, tidak adanya keseimbangan antara makhluk hidup dan bahan makanan. Yang keenam atau yang terakhir adalah George Cuvier tahun 1769 sampai 1832. Menurutnya, setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda yang disebut katastropisme. Yang pertama adalah Lamarck. Perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contohnya yaitu jerapah memiliki leher yang panjang. Itu dikarenakan kebiasaannya memakan daun-daunan dari atas pohon. Yang kedua adalah Charles Darwin. Charles Darwin mengemukakan ide evolusinya didasarkan pada A. Makhluk hidup bervariasi. Beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. B. Setiap populasi cenderung bertambah banyak. Itu karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. C. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. D. Individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya. Itu agar mereka mampu untuk bertahan hidup. E. Sifat-sifat yang diwariskan beberapa individu mampu membuat mereka bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan. Yang E atau yang terakhir adalah hanya individu yang memiliki sifat adaptif terhadap lingkungan yang mampu bertahan hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menurut August Weismann. Menurutnya, evolusi adalah masalah pewarisan gen-gen melalui sel kelamin atau gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika, sehingga beliau menyimpulkan bahwa perubahan sel tubuh karena faktor lingkungan tidak akan diwariskan ke generasi berikutnya. 1. Perkawinan tak acak. 2. Migrasi. 3. Hanyutan genetik. 4. Seleksi alam. 5. Mutasi. Dan 6 atau yang terakhir, rekombinasi dan seleksi. Isolasi merupakan kunci terjadinya spesies baru. Yang pertama, isolasi geografi yang terjadi akibat keadaan alam. Yang kedua, isolasi ekologi disebabkan karena dua spesies yang berkerabat dekat pada daerah geografi yang sama tetapi pada habitat yang berbeda. Yang ketiga, isolasi musim disebabkan oleh masa kawin atau kematangan gamet yang berbeda. 4. Isolasi tingkah laku. 5. Isolasi mekanik akibat struktur kelamin yang berbeda.
Yang keenam atau yang terakhir adalah isolasi gamet, yaitu menghalangi terjadinya pembuahan akibat susunan kimiawi atau molekul yang berbeda antara dua sel gamet. 1. Adanya variasi individu dalam satu keturunan. 2. Homolog organ tubuh. 3. Perbandingan embriologi. Dan 4. Dan yang terakhir adalah fosil. Yang pertama, penemuan model DNA oleh Watson dan Crick. Molekul DNA yang terdapat pada sel hidup mempunyai kerumitan dan keteraturan. Yang kedua, hukum penurunan sifat menurut model. Penurunan sifat dari induk kepada keturunannya disebabkan oleh faktor penentu yang diketahui sebagai gen. Yang ketiga atau yang terakhir adalah paleontologi. Berdasarkan studi tentang fosil yang ditemukan, tidak ada organisme masa kini yang berbeda dengan fosil nenek moyangnya. Teori asal-usul kehidupan dibagi menjadi dua. Yang pertama, teori nebula. Beberapa miliar tahun yang lalu, bintang-bintang di angkasa yang tidak stabil meledak. Debu dan gas hasil ledakan tersebut membentuk kabut yang disebut nebula. Kabut asal memadat lalu meledak, menghasilkan bintang-bintang baru dan planet. Bintang baru yang tidak stabil meledak dan membentuk nebula lagi. Yang kedua, teori Big Bang. Materi di angkasa menyatu dan memadat membentuk benda kecil yang kemudian meledak dan menghasilkan bintang-bintang baru dan planet. Dalam biologi, ada 3 teori asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontanea. Mengakui jika kehidupan saat ini berasal dari non-kehidupan yang sudah ada sejak 3,5 miliar tahun yang lalu di bumi. Yang kedua adalah teori biogenesis. Adalah reproduksi kehidupan organisme atau organel baru. Hukum ini dicetuskan oleh Louis Pasteur bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan dari benda hidup yang lain dengan reproduksi. Yang terakhir adalah teori evolusi kimia atau teori biologi modern, menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Sekian video dari saya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.